Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Berkarya Melalui Puisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Khairunisa dari kelas 1010. Ya, jadi yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa khusus dan ditata secara artistik. Berikutnya yaitu unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur fisik. Seperti namanya, unsur fisik yaitu unsur yang bisa terbentuk dalam susunan kata dan mampu terlihat oleh indera penglihatan. Yang kedua yaitu unsur batin. Unsur batin yaitu unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Selanjutnya, di sini terdapat diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang tepat yang sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Diksi sendiri merupakan unsur fisik pada unsur pembangun puisi ya. Jadi ini merupakan unsur fisik. Yang kedua yaitu majas. Majas yaitu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin menarik dan hidup. Majas juga merupakan unsur pembangun puisi yang termasuk ke dalam unsur fisik. Berikutnya, tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi, seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, dan lain sebagainya. Seperti misalnya, terdapat puisi yang di awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat tidak menggunakan tanda titik. Seperti itu. Tipografi ini termasuk dalam unsur puisi yang merupakan unsur fisik. Jadi dapat terlihat oleh indera penglihatan gitu. Yang keempat yaitu suasana. Suasana yaitu suasana yang menyertai kejadian, peristiwa, atau hal-hal yang diungkapkan dalam puisi. Suasana termasuk ke dalam unsur pembangun puisi yang termasuk unsur batin ya. Jadi merupakan hal yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Yang berikutnya dan yang terakhir yaitu tema. Tema yaitu merupakan ide, gagasan pokok, atau acuan penyair dalam menentukan alur puisi. Tema merupakan unsur batin. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Tentu saja puisi mempunyai ciri-ciri sendiri ya, agar bisa disebut sebagai puisi. Yang pertama yaitu berisikan ungkapan, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Maksudnya di sini adalah berisi. Puisi itu merupakan karya yang berisi ungkapan, perasaan, dan isi hati dari seorang penyair yang diungkapkan melalui kata-kata yang kemudian disusun secara imajinatif, yang kemudian dapat dipahami dan menjadi sebuah puisi. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa konotatif. Bahasa konotatif itu apa sih? Jadi bahasa konotatif itu ialah kata-kata yang berasosiasi. Nah, asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dalam hal lain di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan pembaca terhadap kata yang dibaca, diungkapkan,
atau didengar. Pada kata konotatif, makna telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Jadi puisi itu menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Misalnya iramanya A, I, U, E, O itu juga menyesuaikan kepada diksinya yang nanti akan muncul di dalam puisi tersebut. Berikutnya yaitu cara membuat puisi. Yang pertama yaitu tentukan tema atau judul ya, seperti yang biasanya di awal kita ingin membuat segala sesuatu ya, misalnya seperti karya atau tulisan, itu tentunya kita kan harus menentukan tema atau judul agar nanti tema tersebut kita kembangkan menjadi sebuah tulisan atau karya yang nanti akan ya menjadi sebuah tulisan. 2. Menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci itu seperti misalnya kita membuat puisi yang berjudul pohon. Tentunya kita akan mengarah kepada lingkungan, alam, atau lain sebagainya seperti itu. Ketiga, diksi. Itu pilihan kata ya, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Yang keempat, rima. Rima itu seperti apa ya, A, I, U, E, O gitu, atau vokalnya gitu ya. Yang kelima yaitu bait. Baitnya itu biasanya ada 4 atau tidak, bisa lebih, tergantung pada setiap puisi yang nanti kita baca. Yang keenam, kembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, ini merupakan bagian atau cara membuat puisi yang paling penting ya, termasuk paling penting karena semakin menarik puisi, maka pembaca atau orang yang membaca puisi kita akan semakin tertarik untuk mengetahui lebih jauh seperti apa puisi kita. Nah, yang ketujuh, ini buatlah penutup yang bagus. Penutup yang bagus ini juga merupakan unsur yang penting dalam puisi. Karena dengan penutup yang bagus, kita dapat menyimpulkan bahwa isi hati kita itu benar-benar tersampaikan kepada pembaca yang membaca puisi kita. Dan untuk memperkuat kesan yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Seperti itu. Selanjutnya, pembacaan puisi dengan kreatif dan ekspresif. Jadi di sini saya akan menunjukkan metode dan teknik pembacaan puisi. Yang pertama yaitu ekspresi atau mimik wajah, merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Jadi ekspresi wajahnya itu harus kayak diatur gitu ya. Harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam puisi gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya puisinya itu bertemakan sedih, haru gitu, ekspresinya harus mendukung juga sedih. Terus yang kedua, gerak tubuh atau gestur ya. Gerak tubuh merupakan bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan penjiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi yang dibaca. Nah, gerak tubuh meliputi gerakan seluruh anggota tubuh yaitu kaki, tangan, badan, dan wajah. Yang ketiga yaitu lafal atau artikulasi ya. Lafal merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. Jadi harus jelas pelafalannya. Tekanan yaitu pemberian nada khusus pada satu kata. Misalnya, keras atau lunaknya suatu kata. Atau suara dalam mengucapkan suatu kata.
itu termasuk dalam tekanan. Misalnya kalau kita sedang membaca puisi yang memiliki suasana atau marah gitu ya, itu biasanya kita menekankan pada setiap katanya agar terkesan marah gitu ya, ekspresinya jelas. Yang selanjutnya jeda dan tempo. Jeda merupakan pemberhentian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Pengaturan jeda yang baik dapat memudahkan memahami makna puisi yang dibacakan. Karena itu, pengaturan jeda setiap kata, baris, dan bait dalam pembacaan puisi penting untuk diperhatikan dengan cermat. Nah, ini termasuk bagian penting juga dalam pembacaan puisi, yaitu intonasi. Nah, intonasi ini merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat atau naik turunnya lagu kalimat. Pengaturan intonasi juga dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda. Selanjutnya, jadi saya menulis di sini contoh puisi yang dibawakan oleh Chairil Anwar yang bertemakan bercerai. Seperti ini ya. Jadi di sini ada kita musti. Musti ini merupakan kalimat diksi dari kata mesti ya. Harus. Kita mesti bercerai sebelum kicau murai berderai. Murai berderai ini juga merupakan diksi yang merupakan kata lain dari mulai, berderai, jujuran. Selalu kita minta pada malam ini, benar belum puas serah menyerah. Darah masih berbusa-busa, darahnya masih baru. Gimana ya? Ya, masih bergejolak gitu ya. Kata lainnya, biar surya kan menembus oleh malam di perisai. Dua benua bakal bentur-membentur, merah kesumba jadi putih kapur. Bagaimana kalau Ida mau turut mengabul, tidak samudra cahaya tempatmu mengambur. Sini ceritakan isi hati penyair tentang bagaimana dirinya dan sosok yang bersangkutan itu terpaksa ya untuk bercerai atau berpisah dalam sebuah permasalahan atau konflik yang tumbuh atau yang dirasakan oleh penyair tersebut. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya akan membacakan sintensa dari materi puisi ini. Sintes. Jadi, puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif dan menghadirkan ekspresi estetik dalam bentuk tersingkat. Dalam puisi, setiap kata dipilih dengan cermat dan diatur sedemikian rupa untuk menciptakan efek emosional dan estetik yang mendalam. Puisi juga menggunakan berbagai gaya bahasa untuk memperkaya pengalaman membaca. Metafora digunakan untuk membandingkan atau menggambarkan sesuatu secara tidak harfiah, menciptakan gambaran yang kreatif dan imajinatif. Simbol digunakan untuk melambangkan konsep atau emosi yang lebih dalam, memberikan dimensi simbolik pada puisi. Rima dan ritme digunakan untuk menciptakan pola bunyi yang menambah daya tarik dan keindahan dalam pembacaan puisi. Selain itu, puisi seringkali mengandung makna yang subjektif dan terbuka untuk penafsiran yang beragam. Interpretasi puisi dalam bervariasi interpretasi puisi
dapat bervariasi antara pembaca yang berbeda, karena puisi mengandung imajinasi dan refleksi personal. Puisi juga seringkali memanfaatkan spasi kosong dan jeda dalam teks untuk memberikan efek dramatis dan perenungan. Dalam kesimpulannya, puisi adalah bentuk sastra yang padat dan menghadirkan ekspresi estetik dalam bentuk yang tersingkat. Dengan penggunaan bahasa yang kreatif, gaya bahasa yang beragam, dan pengaturan kata yang teliti. Puisi menghadirkan pesan, perasaan, dan pemikiran dengan kekuatan yang mendalam. Puisi mampu menangkap esensi manusia, merangsang imajinasi, dan menghadirkan pengalaman estetik yang memikat. Sekian pembahasan materi puisi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.